Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Menurut Henry Louis Lecatelier, jika suatu kesetimbangan dilakukan suatu gangguan dari luar, maka sistem kesetimbangan akan bergeser untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh dari gangguan luar tersebut. Nah, gangguan-gangguan yang dimaksud antara lain terjadinya perubahan konsentrasi, terjadinya perubahan volume, perubahan tekanan, dan perubahan suhu dalam sistem kesetimbangan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Konsentrasi pereaksi ditambah atau terjadi perubahan konsentrasi pada pereaksi atau reaktan. Jika reaktan atau pereaksinya ditambah, maka molekul yang terletak di sebelah kiri akan mempunyai jumlah yang lebih banyak. Maka dari itu, kesetimbangan akan melakukan perlawanan supaya terjadi kesetimbangan dinamis lagi. Kesetimbangan itu akan bergeser ke arah hasil reaksi atau produk atau bergeser ke arah kanan. Nah, jika konsentrasi pereaksi atau reaktannya dikurangi, maka molekul reaktannya atau molekul yang di sebelah kirinya itu berjumlah lebih sedikit. Makanya kesetimbangan akan melakukan perlawanan dengan bergeser ke arah kiri atau ke arah pereaksi. Jadi konsep untuk pengaruh konsentrasi ini dia akan bergeser ke arah yang lebih sedikit. Jika yang sebelah kiri dikurangi, maka dia akan bergeser ke kiri. Jika sebelah kanan yang dikurangi, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Jadi bergesernya ke arah yang jumlahnya lebih sedikit. Contohnya, pada reaksi kesetimbangan gas N2, gas H2 menghasilkan gas amonia. Jika konsentrasi H2-nya ditambah, berarti yang di sebelah kirinya itu berlebih atau menjadi lebih banyak jumlahnya sebelah kiri. Maka dia akan bergeser ke yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu yang di sebelah kanan. Kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan. Nah, efek dari pergeseran kesetimbangan yang ke kanan itu adalah jumlah dari NH3-nya atau amonia yang terbentuk itu menjadi lebih banyak. Lalu jika konsentrasi H2-nya dikurangi, berarti sebelah kirinya itu menjadi lebih sedikit. Pasti kesetimbangan itu akan melakukan perlawanan dengan bergeser ke arah kiri. Efeknya yang di sebelah kanan itu jumlahnya menjadi lebih sedikit gitu. Lalu yang kedua, pengaruh tekanan atau volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, di sini tekanan dan volume itu saling berhubungan ya. Mereka berkebalikan atau berbanding terbalik. Jika tekanannya diperbesar, dalam sistem tersebut tekanannya diperbesar bukan tekanan salah satu zatnya, tapi tekanan di mana letak suatu reaksi itu berlangsung. Jika tekanan diperbesar, maka volumenya menjadi lebih kecil karena mereka berkebalikan atau berbanding terbalik. Jika tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Nah, dari mana kita lihat mol gasnya yang lebih kecil, lebih besar? Kita ingat lagi materi di kelas 10, yaitu stoikiometri reaksi. Di situ dikatakan bahwa jumlah mol itu dapat dilihat dari koefisiennya atau berbanding dengan koefisiennya. Jadi, di sini kalian juga bisa lihat dari koefisiennya. Jika tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil, maka kesetimbangan itu bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Jika tekanannya diperkecil, maka volumenya menjadi lebih besar. Kalau tekanannya diperkecil, volume menjadi lebih besar. Kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Contohnya, pada reaksi kesetimbangan yang sama, gas nitrogen, gas H2 menghasilkan gas amonia. Jika tekanannya diperbesar, otomatis volumenya menjadi lebih kecil. Maka dia akan bergeser ke arah kanan.
atau ke arah yang jumlah molnya lebih sedikit atau ke koefisiennya yang lebih sedikit. Nah, kita lihat untuk melihat koefisien itu dilihat dari seluruh zat yang terlibat. Tapi yang dilihat hanya fase gas dan aquos. Di sini yang sebelah kiri atau reaktannya dia mempunyai koefisien berjumlah 4, yang di sebelah kanan koefisiennya 2. Maka yang lebih kecil koefisiennya ada di sebelah kanan, yang lebih besar ada di sebelah kiri. Lalu jika tekanannya diperkecil, volumenya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri karena koefisiennya lebih besar. Nah, di sini kan jika tekanan diperkecil, volumenya diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien yang lebih besar, maka dia akan bergeser ke arah kiri. Sehingga efeknya adalah NH3-nya yang terbentuk menjadi lebih sedikit. Jadi, untuk pergeseran kesetimbangan ini, efeknya nanti jika suatu kesetimbangan bergeser ke arah kiri atau ke arah kanan, maka jumlah dari zat yang di sebelah kiri, misalkan dia bergeser ke arah kanan, maka jumlah zat yang ada di sebelah kiri itu menjadi lebih sedikit atau berkurang. Kalau dia bergeser ke arah kiri, maka jumlah zat yang ada di sebelah kanan itu akan menjadi berkurang. Itu efek samping dari pergeseran kesetimbangan. Nah, di sini pesan saya untuk pergeseran kesetimbangan, jangan konsepnya yang ditanamkan adalah geser ke kiri, geser ke kanan. Tapi yang ditanamkan adalah jika tekanan berarti yang dilihat adalah koefisien. Jika konsentrasi yang dilihat adalah jumlah zat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Lalu untuk pengaruh yang selanjutnya atau gangguan yang selanjutnya itu adalah pengaruh suhu atau perubahan suhu terhadap kesetimbangan. Bagaimana pergeseran kesetimbangannya itu atau perlawanan kesetimbangan, sistem kesetimbangan jika terjadi perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, karena di sini dia melibatkan endoterm dan eksoterm, berarti reaksinya itu harus ada keterangan delta H-nya. Karena keterangan delta H itu bisa untuk menyimpulkan dia termasuk reaksi endo atau reaksi ekso. Nah, seperti ini. Untuk reaksi kesetimbangan gas nitrogen dioksida dan gas dinitrogen tetraoksida, delta H-nya adalah negatif atau reaksi ini mengarah ke sebelah kanan, reaksi majunya atau reaksi ke sebelah kanannya itu mengikuti tanda delta H-nya. Jika tanda delta H-nya di sini negatif, artinya ekso. Nah, di sini arah ke kanan atau arah majunya itu adalah reaksi ekso. Lalu kebalikannya yang mengarah ke kiri itu adalah endo. Nah, kita tinggal ngikutin dari sini. Terjadi perubahan apa? Jika suhu dinaikkan, berarti dia akan bergeser ke endo. Kita lihat endonya ke kiri atau ke kanan. Endonya ke kiri. Berarti untuk sistem kesetimbangan reaksi ini, jika suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke arah kiri. Tapi kalau suhu diturunkan, dia akan bergeser ke ekso. Eksonya mengarah ke kanan, berarti dia akan bergeser ke arah kanan.